Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada video kali ini, Fast Movie akan melanjutkan episode keempat sampai ke-6 series Breaking Bad season ketiga. Di episode lalu, kita tahu bahwa Salamanca Brother berencana untuk menghabisi Walter White. Namun usaha itu sempat dicegah oleh Gustavo. Di satu sisi, Salamanca Brother tampaknya tak akan memperdulikan keputusan Gustavo yang dirasa tak adil baginya. Sementara Walter sendiri kali ini masih menghadapi masalah keluarga, di mana saat itu Skyler dengan terang-terangan mengatakan bahwa ia telah berselingkuh dengan bosnya sendiri. Seperti apakah respon Walter saat mengetahui kabar tersebut? Padahal kita semua tahu kalau Walter melakukan semua ini hanyalah demi keluarganya sendiri. Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name, Heisenberg. Episode keempat dibuka dengan memperlihatkan di mana Jesse yang saat itu berada di minimarket untuk membayar bensin. Namun karena ia lupa membawa uang, Jesse menawarkan untuk menukar uang bensin dengan kristal meth biru miliknya. Si kasir yang tergoda dengan barang yang lagi hit tersebut tentu tak menyia-nyiakan penawaran yang dilakukan oleh Jesse. Jadi sebelumnya, Jesse ini diam-diam kembali memasak meth tanpa sepengetahuan Walter. Mike sendiri yang saat ini mendatangi kantor Saul memberikan hasil rekaman dari penyadapan rumah Walter. Saat mereka mendengarkan rekaman itu dengan seksama, Saul menyadari bahwa Walter akan melakukan tindakan balasan kepada bosnya Skyler karena telah berselingkuh dengan istrinya. Dan hal itu memanglah benar adanya, di mana Walter kali ini berada di kantor tempat Skyler bekerja. Ia dengan arogan meminta supaya Ted menemui dirinya. Namun Ted yang saat itu ketakutan hanya bisa berlindung di dalam kantor sambil meminta petugas keamanan untuk segera mengusir Walter. Setelah Walter diusir, tak lama kemudian datanglah Mike yang langsung membawanya ke kantor Saul. Di sana Saul menyayangkan tindakan ceroboh tadi. Karena dengan hal itu, Walter bisa saja ditahan. Saul pun menyarankan supaya rasa patah hatinya Walter lebih baik disalurkan ke dalam hal positif, yaitu kembali berbisnis kristal meth. Karena hal itu akan jauh lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri. Walter tentu langsung curiga kenapa Saul bisa tahu jika Skyler telah berselingkuh dengannya. Hingga akhirnya Walter yakin pasti hal itu karena Saul telah menyadap rumahnya. Saul pun mengakui perbuatannya dengan alasan hal ini untuk menghindari jika suatu hari Skyler memang benar-benar berniat untuk melaporkannya kepada polisi. Namun tetap saja Walter tak terima dengan sikap lancang Saul yang telah menyadap rumahnya. Walter meminta supaya sekarang juga Saul mengambil alat penyadapan tersebut. Mike lantas segera mengambil alat penyadapan tersebut. Di sana Mike bilang bahwa terkadang tak terlalu rugi jika ada orang yang mengawasimu. Mike bilang begitu karena ia melihat tanda kapak di depan rumah Walter, di mana hal ini mengindikasikan bahwa pasti Salamanca Brother cepat atau lambat akan benar-benar membunuh Walter. Sementara kali ini, Walter telah kembali beraktivitas untuk kembali mengajar di sekolah. Saat di jam istirahat, Walter sengaja menghampiri kepala sekolah. Walter bermaksud ingin membicarakan terkait perkembangan kesehatannya yang kini mulai kian membaik. Ibu kepala sekolah itu memang terkenal care dengan Walter. Namun Walter menyalahartikan kepedulian kepala sekolahnya dengan perasaan lain, sehingga Walter langsung mengambil posisi untuk menciumnya. Tentu kepala sekolah itu keberatan dengan tingkah cabul barusan. Jadi Walter ini ternyata sengaja melampiaskan masalah rumah tangganya dengan melakukan hal yang sama seperti yang Skyler lakukan. Tapi sayangnya akibat perlakuan itu, Walter malah langsung dipecat dari sekolah. Saat mengemasi barangnya, Walter di sana tak sengaja melihat mobil Jesse. Ternyata Jesse ingin membicarakan suatu hal yang penting kepada Walter. Jesse bilang jika ia ingin kembali berbisnis. Namun saat itu Walter sama sekali tak tertarik dengan ajakannya. Jesse sendiri tak mempermasalahkan keputusan itu. Namun Jesse hanya meminta supaya Walter menjadi mediator untuk mengenalkannya kepada pihak kartel. Jesse lalu memperlihatkan bahwa ia telah berhasil membuat kristal meth biru sama persis seperti formula yang diajarkan oleh Walter. Melihat perkembangan itu,
ternyata tak membuat Walter bangga terhadap muridnya sendiri. Walter malah merasa keberatan jika Jesse menjual barang dengan formula miliknya. Padahal Jesse telah berniat akan memberikan komisi kepada Walter sebagai bentuk respeknya karena telah mengajarinya. Di sana Walter mulai mencari-cari kesalahan dengan mengatakan jika produk yang Jesse buat ini masih cacat karena diameter kristalnya tak beraturan. Walter tak ingin jika Jesse menjual produk cacat seperti ini dengan mengatasnamakan dirinya. Jesse yang tetap kekeh dengan kerja kerasnya mengatakan jika ia akan tetap menjual produk ini meski Walter tak mengizinkannya. Hey, you know what? Eat me. Anytime, loser! No, hey! Sementara kali ini Agent Hank kembali mendapatkan promosi untuk bertugas di kantor pusat DEA di wilayah El Paso. Namun saat Hank akan segera terbang, ia mendapatkan telepon dari sheriff kota bahwa mereka telah menemukan kristal meth biru kembali beredar di wilayah New Mexico. Hank yang masih berambisi untuk menangkap sindikat tersebut lantas menunda jadwal penerbangannya dan kembali ke kota. Bersama dengan Agent Gomez, Hank mulai menginterogasi seseorang yang terbukti mengkonsumsi kristal meth biru. Dari hasil interogasi tersebut, Hank lalu mendatangi toko yang berdasarkan pengakuan tadi, ia mendapatkan barang itu darinya. Si kasir yang cukup mendapatkan intimidasi dari Hank lantas mengungkapkan jika ia mendapatkan barang itu dari seorang pria yang mencoba menukar uang bensin dengan kristal ini. Hank kembali menanyakan seperti apakah ciri-ciri pria itu. Si kasir menjawab bahwa pria itu berambut coklat dan menggunakan mobil RV keluaran tahun 80-an. Meski telah mendapatkan kisi-kisi, namun hal itu belum cukup kuat untuk mengungkap sindikat dari pengedar kristal meth biru tersebut. Berhubung Walter yang tak mau menjadi mediator untuk menjual meth buatan Jesse akhirnya menggunakan jasa Saul supaya ia mengatur kesepakatan kembali dengan kartel. Akhirnya melalui Mac, ia bilang kepada Gustavo jika partner Walter mencoba menjual barang dengannya. Mac juga mengatakan jika Jesse sudah bersih dari obat-obatan terlarang. Saat Gustavo mendengar bahwa hubungan antara Walter dan Jesse telah berakhir, tampaknya ia memiliki rencana lain, sehingga ia mengizinkan Jesse menjual barang kepadanya. Singkat cerita, kali ini Jesse sendiri yang melakukan transaksi tersebut. Namun saat mobil itu pergi, Jesse menyadari jika uang penjualannya ternyata hanya 50% saja. Where's the other half, bitch? Sementara 50% sisanya diberikan oleh Walter yang saat itu tak tahu apa maksud pria itu memberikan uang ini. Tentu Jesse sangat kesal setelah ia tahu kalau ternyata setengah uang penjualannya diberikan oleh Walter. Jesse yang saat itu sedang melakukan panggilan telepon dengan Walter meminta supaya ia memberikan semua uang tersebut kepadanya. Sebelum menemui Jesse, Walter ternyata lebih dulu menemui Gustavo karena ia yakin pemberian uang ini merupakan perintah darinya. Dari perbincangan mereka, di sana Gustavo sengaja membanding-bandingkan bahwa produk yang dibuat Jesse memiliki kualitas yang sama persis seperti yang dibuat oleh Walter. Tentu Walter merasa tak terima dengan ungkapan itu, karena baginya, jika diukur dengan kemurnian secara kimiawi, formulanya jauh lebih murni daripada milik Jesse. Memang inilah yang diharapkan oleh Gustavo. Ia sengaja membanding-bandingkan dengan Jesse untuk men-triggernya supaya Walter mau kembali bekerja sama dengannya. Tak hanya itu, Gustavo juga mengajak Walter ke tempat usaha laundrynya, di mana di ruang bawah tanahnya terdapat ruang laboratorium sangat luas dan juga terdapat alat-alat canggih di dalamnya. Sebagai seorang ahli kimia, tentu pertunjukan itu mampu membuat Walter terkesima. Ia tak mengira jika Gustavo mampu mendapatkan alat-alat canggih ini di dalam laboratoriumnya. Meski setelah semua cara Gustavo lakukan, Walter pada saat itu masih pada pendiriannya, di mana ia tetap ingin pensiun dari bisnis gelap ini. Alasannya karena pekerjaan ini sangatlah beresiko. Bagi Gustavo, memang hal itulah yang harus dilakukan oleh seorang pria sejati, tak peduli sebesar apa resiko itu. Yang terpenting adalah pria harus bisa menyediakan semua keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Meski semua usaha yang dilakukan tak pernah dihormati, ia harus bertahan dan tetap melakukannya, karena kita adalah seorang pria. Setelah pertemuannya dengan Gustavo, barulah Walter ke kantor Saul untuk menyelesaikan masalahnya dengan Jesse. Saul sebagai pengacara berusaha menengahi, di mana ia memberikan solusi terbaik, di mana Jesse akan memberikan komisi sebesar 10% dari keuntungan keseluruhan penjualan solonya. Tanpa menjawab, Walter langsung mengembalikan semua uang yang diberikan oleh anak buah Gustavo kemarin. Walter mengatakan supaya Jesse menggunakan uang itu untuk berinvestasi, karena uang itu adalah uang terakhir yang akan Jesse dapatkan dari bisnis ini.
Ternyata Walter kali ini menyepakati kerjasamanya dengan Gustavo, yang mana Walter akan melakukan sendiri dan membuang Jesse. Mendengar keputusan itu tentu membuat Jesse kecewa, lantaran sebelumnya Jesse pernah mengajak Walter, namun Walter menolaknya. Apalagi saat Jesse mendengarkan bahwa gaji Walter sebesar $1 juta per bulannya, tentu Jesse merasa iri. Jesse bahkan berniat untuk tetap memasak dan akan berusaha bersaing dengan Walter. Just try and stop me, bitch. Sementara kali ini Agent Hank dan juga Gomez tengah memantau mobil RV yang diduga tempat lab yang digunakan untuk meracik kristal meth biru. Setelah sepanjang malam mereka intai, Hank memberanikan diri untuk melihat lebih dekat. Namun ternyata mobil itu hanyalah berisi sepasang orang tua yang bermain poker. Hank kemudian meminta supaya kita mencari mobil RV lainnya sebelum kita pulang. Namun Agent Gomez bilang kalau ia akan pulang hari ini karena Gomez akan menyiapkan barang-barangnya, mengingat ia akan segera terbang ke El Paso, menggantikan Hank yang menolak promosi tersebut. Hank sendiri sebenarnya merasa berat hati untuk berpisah dengan Agent Gomez, mengingat mereka berdua adalah partner yang sudah melalang buana demi memberantas kejahatan narkotika. Bisa dibilang Hank dan Gomez ini seperti halnya Walter dan Jesse, di mana kedua kubu yang saling bertentangan itu akhirnya harus berpisah karena satu alasan lain. Mary yang mulai mengungkit kenapa Hank menolak promosi untuk bertugas ke El Paso tentu membuat Hank tersinggung. Hank sendiri sebenarnya punya ambisi besar untuk menangkap Heisenberg yang ia yakini masih berada di New Mexico. Namun entah kenapa semua orang terdekatnya merasa bahwa keputusan Hank untuk tetap berada di New Mexico adalah keputusan yang salah, dan hal itulah yang membuat Hank kesal. Di kantornya, Hank terus mencari data terkait pemilik mobil RV yang tercatat di data kepolisian. Namun dari semua data yang ia peroleh, Hank sudah melakukan penyelidikan dan hasilnya nihil. Akhirnya Hank meminta bantuan staf kantornya untuk mencari data kembali. Pada saat itu di dalam kantor sedang diadakan pesta untuk melepas kepergian Agent Gomez. Hank tentu memberikan ucapan selamat kepada Gomez karena berkat kerja kerasnya ia kini naik jabatan. Tak perlu waktu lama, salah satu staf kemudian menghampiri Hank dan memberikan satu nama pemilik mobil RV yang berhasil ia temukan. Hank tentu lega karena ia masih punya harapan untuk mengungkap sindiran kristal meth biru. Hank tentu langsung bergerak untuk menginvestigasi. Ternyata memang benar, ibu ini dulu pernah punya mobil RV. Namun sebulan lalu, mobil RV-nya telah dicuri. Hank tentu menanyakan kenapa ia tak melaporkannya kepada kepolisian jika memang benar mobilnya telah dicuri. Ibu itu bilang karena ia tak ingin pencurinya ditangkap, karena pencurinya sendiri tak lain adalah anaknya sendiri. Jadi ibu ini adalah ibunya Combo, anak buah Jesse yang tewas setelah ditembak oleh kartel. Setelah diizinkan untuk masuk ke dalam kamar, Hank di sana melihat foto yang memperlihatkan keakraban antara Combo dan juga Jesse. Dari sini tak salah jika Hank berpikir bahwa pemilik mobil RV yang ia cari adalah Jesse Pinkman. Jesse yang saat ini bersama Pete dan juga Badger kembali menawarkan untuk kembali menjual kristal meth biru seperti dulu. Jesse memamerkan bahwa ia telah berhasil membuat kristal meth biru seperti yang dilakukan oleh Heisenberg. Dengan terbunuhnya Combo, mereka berdua tentu merasa was-was jika tragedi itu kembali menimpa mereka. Jesse tentu meyakinkan jika penjualan kali ini berbeda dengan penjualan sebelumnya, di mana kita hanya akan bermain aman. Mereka akhirnya sepakat dengan cara berbisnis yang dijanjikan oleh Jesse. Ternyata saat mereka melakukan rapat di rumah Jesse, Hank diam-diam memantau aktivitas mereka. Dengan melihat keberadaan Badger yang memang sebelumnya ia pernah ditangkap karena terbukti mengedarkan kristal meth biru, tentu Hank merasa yakin jika Heisenberg itu adalah Jesse. Sementara Walter kali ini yang sudah bekerja dengan Gustavo mulai berangkat untuk masuk ke dalam laboratorium yang sudah disiapkan, di mana di sana Walter ditemani oleh asisten pengganti Jesse yang bernama Gale. Jika asisten Walter dulu sama sekali tak paham dengan kimia, si Gale ini berbeda. Ia adalah seorang spesialis kimia organik yang mendapatkan gelar doktornya dari universitas ternama. Saat pertama masuk, Walter merasa tertarik dengan semacam alat penyeduh kopi yang dibuat oleh Gale. Dan uniknya, di sini Gale membuat kopi itu dari biji kopi asli Indonesia, yaitu biji kopi Sumatera. My God, that is the best coffee I've ever tasted. Sumatran beans. Setelah mereka selesai ngopi, barulah mereka membuat kristal meth.
Karena sama-sama memiliki ketertarikan di bidang kimia, Walter dan Gail cepat beradaptasi sehingga ia menjadi sangat akrab meski baru pertama kali bertemu. Sementara Hank yang saat ini masih terus memantau di sekitar rumah Jesse, Hank kembali teringat jika dulu Jesse pernah menjual ganja kepada Walter. Untuk itulah Hank mulai menelepon Walter dan menanyakan apakah Walter pernah melihat kalau Jesse mengendarai mobil RV keluaran tahun 80-an. Mendengar pertanyaan itu tentu membuat Walter seketika syok. Ia tak habis pikir jika Hank berhasil mengetahui keberadaan mobil tersebut. Awalnya Walter ingin memberitahukan kepada Jesse bahwasannya Jesse kini dalam pantauan DEA. Namun karena ia takut jika ternyata rumah Jesse telah disadap, akhirnya Walter mengurungkan niatannya, di mana Walter langsung mendatangi ke tempat mobil RV itu disimpan. Di mana di sana ternyata juga ada Badger dan seorang mekanik yang tengah menservis mobil itu. Dengan tergesa-gesa, Walter mengatakan jika kini DEA telah mengetahui keberadaan mobil ini, sehingga tak ada pilihan lain selain menghancurkan barang bukti itu sebelum DEA menemukannya. Untungnya si mekanik punya kenalan yang bisa menghancurkan mobil ini. Badger sendiri yang tak tahu apa yang Walter maksud, tentu langsung menghubungi Jesse dan mengatakan jika Walter hendak menghancurkan mobilnya. Mengetahui hal itu, Jesse tentu langsung bergerak untuk mencegah perbuatan Walter, di mana saat itu Jesse tak tahu jika di belakang Hank tengah membuntutinya. Di sisi lain, Walter tengah melakukan negosiasi supaya pria paruh baya ini secepat mungkin menghilangkan barang bukti tersebut. Namun tak berselang lama, Jesse yang baru saja tiba langsung memaki-maki Walter karena merasa Walter telah lancang mencoba merusak mobilnya. Dengan datangnya Jesse, tentu Walter terkejut karena pasti Hank juga berada di tempat yang sama. Ia lantas menutup semua jendela kaca dan berharap Hank tak menemukan keberadaannya di dalam mobil ini. Jesse yang tak paham dengan keadaan tentunya bisa mempertanyakan kenapa bisa mobil Hank berada di tempat ini. Hank sendiri saat ini mulai turun dari mobil dan berniat untuk membuka mobil itu. Karena mobil itu terkunci, Hank berniat untuk membobolnya dengan menggunakan alat berat. Untungnya sebelum Hank berhasil membuka, si pemilik usaha rongsokan mobil itu segera mencegah aksi Hank, karena dirasa Hank telah masuk ke dalam properti orang lain tanpa izin dari pemilik. Terlebih Hank juga tak punya surat tugas untuk melakukan pembobolan. Hank yang memang dalam kondisi kalah berdebat akhirnya menuruti perkataan pria tadi, di mana Hank tak akan melakukan apapun sebelum mendapatkan surat tugasnya. Hank lantas menunggu di dalam mobilnya sembari menelpon bawahannya supaya mereka segera memberikan surat tugas untuk menangkap Jesse yang berada di dalam mobil tersebut. Sementara di dalam mobil, Jesse dan Walter tengah memikirkan cara untuk keluar dari situasi genting ini. Seperti biasa dalam kondisi ini, Walter lah yang menemukan ide. Saat Hank menunggu surat tugasnya, tiba-tiba ia ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian lalu lintas, di mana ia mengabarkan jika istri Hank yang bernama Mary baru saja kecelakaan dan sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Seketika Hank langsung melupakan ambisinya dan langsung menyusul Mary ke rumah sakit. Ternyata telepon itu berasal dari anak buah Saul yang sengaja melakukan panggilan palsu. Sementara Hank yang saat ini berada di rumah sakit mengalami kepanikan karena saat ia menanyakan keberadaan istrinya, suster bilang kalau belum ada pasien kecelakaan yang datang ke sini. Kecemasan itu akhirnya sirna saat Hank mendapatkan telepon dari Mary yang menandakan istrinya baik-baik saja. Meski lega, namun di satu sisi Hank merasa jika ia berhasil dipermainkan oleh seseorang yang tak lain, itu adalah Jesse. Di saat yang sama, Walter dan Jesse memanfaatkan momen kepergian Hank dengan segera menghancurkan mobil RV tersebut. Di scene yang berbeda, kali ini Gustavo tengah melakukan pertemuan dengan Salamanca Brother. Dari perbincangan mereka, Gustavo melarang mereka berdua untuk membunuh Walter sebelum rencananya dengan Walter selesai. Gustavo mempertanyakan kenapa mesti harus Walter, padahal yang membunuh Tuco bukanlah Walter melainkan petugas DEA. Hal itu karena Carter melarang mereka untuk mencari masalah dengan agen DEA. Berhubung kota New Mexico ini merupakan wilayah kekuasaan Gustavo, sebagai bentuk penghormatannya Gustavo mengizinkan supaya Salamanca Brother untuk membalaskan dendamnya. Gustavo juga bilang bahwa nama agen tersebut yaitu Agen Hank. Dan episode 6 bersambung.